Aku Saifuddin Mahfuz. Jadi di sini sebagai ini ya, ngegantiin Chandra juga karena Chandranya juga lagi ada ini kegiatan lain, dia ada ujian lah, praktikum biasalah anak power kadang emang begitulah. Nah, jadi hari ini kita tuh bakal ngadain sekolah kebutuhan yang temanya tuh buat sekolah yang mau jadi eksekutif, preparation for being a leader gitulah. Nah, sebenarnya harapannya dengan adanya sekolah kebutuhan ini buat yang BPH barunya punya bekal atau mungkin punya gambaran atau mungkin termotivasi gitu buat jadi pemimpin, atau mungkin teman-teman yang lain gitu ya pengen coba berkembang di tempat lain, organisasi lain, atau mungkin di luar ITB sekalipun punya dasar yang sama juga nih buat jadi kadif ataupun ketua gitu. Nah, selanjutnya mungkin aku jelasin dulu beberapa susunan acaranya. Jadi nanti sekarang ini lagi pembukaan, terus nanti bakal dilanjut sama pemaparan dari Kavaldo, terus dari Kavaldo sendiri kelar itu bakal ada tanya jawab. Nah, selanjutnya sebenarnya bakal ada transfer knowledge gitu teman-teman antar departemen gitulah. Jadi nanti mungkin teman-temannya bisa ngajakin entah itu Tayo ataupun Oreo, tapi terutama Tayo ya sebenarnya, buat datang di transfer knowledge-nya biar bisa ini nih, bisa tahu gitu. Misal kalau pengen jadi BPH, pengen nanya-nanya nih tentang kesekjenan ke Johansen atau mungkin internal ke WP gitu-gitu ya. Dan itu jadi sabibat buat dikorek-korek lagi nih di divisi-divisinya. Mungkin kan nanti LPJ yang seriusnya ya formalnya. Nah, mungkin pas transfer knowledge ini kalian bisa tanya-tanya yang basic-basicnya atau mungkin yang canda-candanya atau mungkin kayak sharing-sharingnya itu yang bisa memotivasi kalian jadi pemimpin sabibat. Gitu sih paling buat pembukaannya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi presentasi nih. Sesi presentasi ini kita kedatangan pembicara yang udah lama juga nih di UBT ya. Salah satu petinggi-petinggi juga pada zamannya, Kavaldo. Dia pernah jadi ketua UBT sebelum Stefanus dan sekarang jadi BP. Mungkin bisa langsung aja ke Kavaldonya ya buat presentasi, dipersilakan. Oke, thank you Din. Ya, selamat siang semua. Ini semi formal lah ya. Jadi perkenalan lagi, gue Valdo, UBT 17. Kayak tadi kata Udin juga pernah ketua UBT ya. Jadi hari ini diminta sama Udin buat jadi pembicara gitu ya untuk tema yang sudah dikasih oleh Udin. Ya, share screen dulu kali ya. Nah, ini kelihatan ya. Halo? Kelihatan nggak? Aman? Oke, jadi ya sekali lagi mungkin selamat siang semua. Thank you udah datang, thank you UBT udah undang gitu ya buat jadi pembicara. Jadi topik yang yang dari Pudinnya minta itu adalah preparation of being a leader. Jadi ini tema besarnya, tapi ada ya beberapa bagian untuk tema-tema sub topiknya gitu. Nah, mungkin gue mau sharing sedikit juga gimana sih kalau misalnya dengan tema ini bisa relevan dengan sekolah eksekutif hari ini gitu ya. Mungkin langsung aja kita mulai dari speaker profile ya, gue sendiri, foto yang sudah kalian lihat udah hampir 5 hari ini di grup. Jadi nama gue Valdo Pratama dan mungkin dari organizational history-nya dulu gitu ya. Jadi ada pepatah nih, tak kenal maka tak berani bertanya gitu ya. Kan harusnya tak kenal maka tak sayang, tapi biasanya orang kalau nggak kenal nggak berani nanya, jadi kenalan dulu gitu ya. Iya Kang Valdo nih, sekalian nih mumpung lagi kenal-kenalan, tapi kayaknya ini PPT-nya belum keganti, masih di slide pertama atau emang belum masuk ke speaker profile ya? Oh ya? Iya, masih belum di slideshow gitu loh kalau di aku ngelihatnya. Sumpah, gue udah slideshow. Iya, tadi itu masih di PPT-nya bukan di slideshow-nya, nggak tahu ya, mungkin share screen-nya paling tadi. Oh, sebentar. Mohon maaf. Santai. Biar lebih kenal kan, takutnya ya nanti kalau kurang jadi nggak kenal, nah tak bisa. Sip. Advis ya. Ini kelihatan nggak kalau gue share screen ya? Nah, udah kelihatan kalau ganti. Ya udah, pembukaannya nggak usah lagi deh, langsung aja ke slide 2 ya.
Jadi untuk organizational history, oh ya ngomong-ngomong ini slide-nya gue bikin dalam bahasa Inggris ya. Mungkin gue lebih nyaman untuk bikin dalam bahasa Inggris, jadi kalau ada yang nggak ngerti mungkin boleh tanya nggak apa-apa. Tapi harusnya gampang kok ini untuk dimengerti. Untuk organizational history gue, jadi mungkin siapa sih yang ngomong gitu ya di Google Meet nih. Jadi ya itu gue ulangi lagi, tak kenal maka tak berani bertanya gitu. Nah ini gue kenalan nih ke kalian. Jadi untuk organizational history gue sendiri, sekarang itu gue DP UBT, Dewan Pengawas UBT dari Maret ya sampai sekarang. Terus pernah sekretaris KMPN, Himpunan Teknik Dirgantara itu ya, barusan turun. Terus dulu pernah presiden UBT ITB, ketua UBT ya sebelum Stefanus. Itu tahun 2019-2020, ya mungkin 2020 ya belum ada gitu, masih di mana, masih SMA kali ya. Betul. Terus pernah Kadif Mentor MPAB UBT, itu berarti angkatannya Kudin gitu ya, itu yang MPAB-in angkatan gua. Terus mungkin dari SMA gitu, dari SMA udah pernah ini Head of Sport Department, OSIS SMA gua gitu. Kemudian educational background-nya sekarang itu mahasiswa tingkat akhir ya, di Teknik Dirgantara Aerospace Engineering di ITB. Gua angkatan 17 ya, jadi lumayan tua ya kalau dibanding sama yang 2020. Kemudian mungkin apa ya, others background atau training yang gue pernah ikutin itu dari General Electric Indonesia, dari program Dare to Lead Camp itu tahun 2018. Jadi pas gue masuk tingkat 2 gitu. Gitu sedikit silsilah hidup selama di ITB. Kemudian outline hari ini, jadi biar kita tahu lah tujuan hari ini mau ngapain. Jadi yang pertama gue mau bicarain adalah what is leadership. Kemudian how is today's situation, what should you have and do today, what suits your style, and how to learn. Nanti ikutin aja. Dan mungkin ada beberapa outline yang nggak tersebutkan di sini, tapi ya nggak apa-apa. Itu masih, gua rasa itu masih menyambung dan masih masuk ke topik-topik besar yang ingin dibawakan hari ini gitu ya. Jadi pertama-tama what is leadership gitu ya. Pasti kalian juga mungkin ini apa sih ini topik hari ini gitu kan. Jadi leadership ya itu kalau dari Google yang tadi barusan gua cek itu yang sebelah kiri leadership, it's a noun, jadi the action of leading a group of people or an organization gitu. Terus ada juga yang bilang leadership is the art of motivating a group of people to act toward achieving common goal. Nah, kalau kita lihat dari slide ini gitu ya, di definisi-definisi yang gua masukkan ke dalam slide, kita bisa lihat nih ada 4 kata kunci nih dari 2 definisinya aja nih. Jadi kata kunci pertama kita bisa ambil itu adalah action, gitu ya, sebuah aksi. Kemudian leading a group of people or an organization. Jadi leading something, ada yang kamu pimpin gitu. Itu kata kunci kedua. Kemudian yang ketiga, the art of motivating. Jadi leadership ini semacam seni ya, seni memotivasi orang-orang gitu ya. Dan 4 adalah toward achieving a common goal. Jadi bisa dibilang ada 4. Ini adalah aksi, ada subjeknya yang dipimpin, lalu dikategorikan sebagai art, sebagai seni of motivating, dan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi menurut gue ini sudah apa ya, sangat jelas gitu ya, what is a leadership gitu ya. Dan siapa yang menjalankan leadership ini gitu ya. Nah, gue rasa leadership ini tidak harus seorang, let's say ketua atau seorang kepala divisi atau apa presiden atau apa. Menurut gue leadership ini semua orang bisa menjalankan leadership ini tanpa melihat titelnya mereka gitu. Ya, tapi bisa dibalik lagi ya tergantung skopnya. Semakin tinggi jabatan ya pasti
semakin banyak juga yang dipimpin. Nah, itu namanya baru ada yang namanya ketua, ada yang namanya kepala divisi. Sorry. Itu kan lebih kayak skopnya aja. Tapi pada intinya leadership adalah ini, the action is the art of motivating and the action of leading group of people or an organization towards achieving a common goal. Menurut gua kalian harus paham dulu itu leadership gitu ya. Jadi jelas gitu untuk kedepannya gimana. Nah, sama seperti halnya badan pengurus. Jadi sebagai kepala divisi, sebagai ketua, sebagai apa tuh pelaksana kepanitiaan, menurut gua leadership itu ada di mana-mana gitu. Dan mungkin kalian sekarang salah satunya yang menjalankan sebuah leadership ini gitu. Jadi kalian juga harus tahu gitu loh, kayak apa sih yang gue lakukan sekarang? Oh, yang gue lakukan adalah action of leading a group of people. Oh, yang gue lakukan adalah art of motivating someone toward achieving a common goal gitu. Nah, so how's today's situation gitu ya. Jadi menurut gue nih untuk sekarang yang paling apa ya, environment kita ini seperti ini nih sekarang. Jadi kita tuh di tengah nih. Kita anggaplah kita UBT gitu ya. Enggak, kita emang UBT ya. Kita UBT nih di tengah nih. Tapi kita ini di apa ya? Di tengah-tengah ada yang namanya uncertainty. Jadi uncertainty itu di sini tuh lebih kayak dunia yang selalu berubah, constant change, dan apa ya, bisa dibilang kita lebih kayak follower ya. Kita pace setter, kita mengikut baik dari ekonomi, baik dari akademik, baik dari politik dan seterusnya. Tapi hal-hal ini juga berdampak kepada kita, dan dunia yang sekarang kita apa ya, kita tinggali itu seperti ini, ada uncertainty-nya gitu di antara kita. Kemudian ada namanya online. Jadi ya tahun lalu offline nih masih, tapi sekarang kita shift to online, dan menurut gua ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Karena sekarang itu apa ya, dia itu ada di sekitar kita si online ini, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kita nggak bisa ngapa-ngapain? Karena online itu ya, karena COVID-19 itu ya. Jadi saling bridging ini, gue bikin saling bridging malah. Nah, online itu gimana? Online itu kan ya kita nggak ketemu orang secara langsung. Dia harus ada dalam jaringan untuk baru bisa kita ketemu. Ya contoh Google Meet ini, atau kalian kalau di kelas pakai MS Teams, atau pakai Zoom meeting itu. Nah, menurut gua ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa kita hiraukan gitu ya kalau di online ya. Jadi ya orangnya di mana, entah misalnya gue di Bandung, terus ada yang di Riau, ada yang di Kalimantan. Nah, itu kan terbatas dengan namanya tempat. Beda kalau kita semua di Bandung, kita bisa ya kapan aja ketemu gitu. Karena ya dekat juga. Tapi kan kalau online kan agak gimana ya? Harus janjian gitu ya. Ya di sini juga janjian sih, cuman at least lebih dekat, jadi kita lebih gampang untuk ketemu. Chances untuk ketemunya itu lebih gampang. Nah, ini mungkin hal-hal online yang kita mesti perhatikan juga gitu ya, karena dia sangat berdampak juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya contohnya belajar bareng, atau ngerjain tugas bareng, kalian di dalam kelompok ngerjain tugas, terbatas banget karena kalian tidak bisa ketemu langsung gitu sama orangnya. Gitu. Kemudian COVID-19 ya kita tahu sendiri lah semuanya, dari Maret tahun lalu gitu ya, udah online dan COVID, jadi mungkin segala macam bentuk pergerakan mulai dari ekonomi, akademik, travel itu sangat dibatasi gitu ya, dan ini cukup apa ya, mengganggu, bisa dibilang mengganggu ya. Kalau dari UBT jelas proker-proker terganggu, contoh proker olahraga gitu ya, olahraga sangat apa ya susah untuk adapt karena ya memang olahraga kan ya offline gitu kan, kalian harus ketemu dengan orangnya gitu loh, dan COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal seperti itu. Jadi gua rasa untuk UBT COVID-19 itu juga membuat suatu barrier gitu ya, kita tidak bisa menjalankan poker dengan maksimal, kita tidak bisa develop
that much gitu. Kita hanya adapt dan ya see what will come, ya mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun depan gitu. Nah, mungkin bridging sedikit ke apa yang topik yang hari ini sudah di-listkan, itu ada definisi badan pengurus gitu ya secara umum. Jadi ini gue nggak tulis, gue tadi baru nyadar, jadi gue secara lisan aja ngomong. Jadi badan pengurus sendiri itu kan suatu organisasi, kumpulan-kumpulan orang gitu ya, yang ada mungkin dipilih oleh ketua secara gimana caranya gue nggak tahu, tapi intinya ada dan untuk menjalankan dan mengurus si unit itu. Ya contohnya BP-nya Steph gitu misalnya, ada untuk menjalankan suatu rangkaian program kerja yang dia mau bawa untuk merealisasikan visi dan misinya dia gitu. Dan gue rasa badan pengurus itu bukan cuma suatu kegiatan yang ngomongnya menghabiskan waktu, enggak juga, karena di sana kamu belajar gitu, you constantly learning and develop di dalam keterlibatan kamu di dalam badan pengurus itu. Ya memang pada intinya tuh ya memang kita ngurusin gitu, kita ya melayani sebagai badan pengurus, melayani program kerja yang ada, membuat program kerja, terus memfasilitasi teman-teman UBT. Nah, menurut gua secara umum sih badan pengurus seperti itu. Tapi di luar hal itu, hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan ketika kamu hanya mengikuti, kamu bisa dapatkan gitu dari badan pengurus. Dan menurut gua itu suatu pengalaman yang berharga ya, karena bisa didapetin ketika kamu mengurus sesuatu, nggak terbatas di UBT. Misal kamu aktif di luar, di organisasi mana gitu, itu sama halnya, bedanya ya apa yang kamu urus itu aja kan. Misal kamu aktif di KM, ya kamu ngurusnya bukan UBT, jelas kamu ngurusnya bakal lebih ke masalah kabinet mahasiswa, politik kampus. Kalau kamu misalnya ngurusnya di himpunan, ya kamu jelas nggak bakal UBT, kamu pasti lebih pentingin atau skop kamu itu adalah himpunan itu sendiri gitu ya. Jadi menurut aku itu sebagai badan pengurus gitu ya. Dan bagaimana si badan pengurus itu terdampak oleh hal-hal yang ada hari ini, di dalam kondisi yang ada saat ini gitu. Kemudian then what should you do? What should you need to have as an adaptive leader in the context of leadership? Jadi ini mungkin nggak dari gua original ya ini ya. Ini gua ngambil juga dari internet. Jadi yang ada beberapa sumber itu dari Harvard Business Review sama ada dari pembicara Pak Haryanto Budiman di UGM gitu ya. Jadi mungkin yang gue bisa summarize dan gue bisa share ke kalian itu apa sih an adaptive leader gitu ya. Leader di mana kita di dalam situasi yang seperti sekarang ini gitu ya. Jadi mungkin kalau yang dari Harvard Business Review, potential ya, some refers to the 4A's. Jadi 4A's itu apa? 4A's itu adalah anticipation, articulation, adaptation, and accountability gitu. Mungkin sedikit gua jabarin ya untuk si 4A's ini. Jadi anticipation itu lebih seperti lo tuh tahu apa yang akan datang di masa depan gitu ya. Ya nggak harus 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin kedepannya nih kalau misalnya offline atau kedepannya misalnya masih online, itu kamu harus bisa anticipate what will happen dan gimana cara kamu menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi itu. Nah, aku itu penting untuk adaptive leader karena ya itu balik lagi ke situation yang tadi kita sudah lihat itu ya, uncertainty dan COVID-19 yang nggak tahu sampai kapan gitu kan. Menurut gua itu. Terus articulation, jadi
bagaimana kamu mengartikulasikan informasi-informasi yang kamu kumpulkan dan kamu bangun, dan kamu bisa mengerti sehingga kamu bisa hal-hal informasi tersebut itu bisa mensupport aksi yang akan kamu lakukan gitu sebagai leader gitu ya. Gitu. Kemudian adaptation. Jadi bagaimana hal kamu itu bisa terus belajar, terus adapt and adjust yourself to the environment. Jadi supaya kamu bisa tahu nih, oh respons kamu tuh seperti ini. Oh misalnya kalau misalnya sekarang misal intrakampus gitu, kamu oh ya kita harus kunjungan nih ke unit unit sebelah. Oke. Oh tapi kan sekarang offline, gimana nih? Loh kan sekarang online, sekarang kan online dan bisa pakai Google Meeting. Jadi misalnya kita bisa ketemu nih pakai Google Meet. Nah itu menurut gue udah contoh adaptation gitu ya. Kamu belajar apa media yang bisa dipakai sekarang dan bagaimana kamu adjust dengan apa proker kamu itu. Itu mungkin salah satu contohnya gitu untuk adaptation gitu ya. Dan itu sangat penting untuk sekarang karena the world is constantly changing dan ya karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain untuk mengubah hal itu, jadi ya kita harus bisa adapt gitu ya, well adapt gitu. Kemudian accountability, jadi bagaimana kita decision making gitu. Bagaimana kita bisa decision making, terus transparan, dan kita bisa terbuka gitu ya dengan feedback, masukan, dan new challenges gitu. Juga accountability juga perlu karena itu yang akan membuat kamu lebih baik gitu setiap hari ya. Dan menurut gua untuk sekarang ya pengurus-pengurus juga harus bisa menerapkan hal ini gitu. Karena ya pengurus itu kan juga leader ya. Maybe scope-nya mungkin nggak sebesar ketua atau presiden KM gitu ya. Tapi kamu udah melihat staff kamu untuk mencapai apa tujuan kamu sebagai divisi yang mungkin Fudin gitu sebagai ketua departemen gitu. Nah itu kan sudah melit seseorang dan itu for case ini penting gitu ya. Bukan hanya sebagai ketua umum gitu. Gitu. Terus kedua adalah right set of leadership competencies. Jadi untuk menjalankan leadership ini pun kamu juga harus punya kompetensi. Ya niat perlu, cuman kalau kamu niat tapi kamu nggak ada latar belakang, kamu nggak ada background gitu ya, background dan kompetensi kamu itu juga ya nggak bisa gitu loh, harus ada juga karena ya bukan masalah the will tapi ya the kompetensi gitu. Kemudian tetap harus ada integrity dan values gitu ya, integritas itu paling penting menurut gua dan itu harus ada di dalam seorang leader gitu, dan leader itu juga harus punya values, ada apa sih gitu yang mau dibawa gitu loh, apa sih bobotnya gitu loh, ini orang bobotnya seperti apa gitu. Itu menurut gue adaptive leader gitu ya untuk sekarang. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang mungkin bukan cuma pengurus dan badan pengurus ya, tapi untuk kalian yang akan berkarya dimanapun, menurut gue ini adalah hal-hal yang penting gitu dan bisa diterapin generally, nggak sebatas kalau kamu organisasi aja atau kamu memimpin suatu kelompok gitu. Itu ini general kok. Ini memimpin diri sendiri juga bisa kok ini. Tuh. Kemudian ini ada juga dari kuliah umum yang saya dapatkan juga kemarin. Ini bagus sih. Jadi mungkin gue akan sharing ke kalian juga. Jadi ini adalah 8 leadership competencies required. Seperti yang tadi slide sebelumnya yang poin kedua. Jadi ini mungkin beberapa bukan parameter tapi lebih kayak poin-poin yang bisa kita
coba terapkan dalam leadership competencies. Jadi kita bisa introspeksi diri juga nih. Apakah kita sudah punya kompetensi ini untuk menjadi leader yang mempunyai leadership yang bagus gitu ya. Jadi yang pertama itu ada strategic orientation. Jadi kita bisa melihat permasalahan secara strategis. Kita bisa melihat secara overview, nggak cuman masalahnya tuh di sini nih, jadi skopnya kecil gitu. Nah, kita harus bisa lihat juga tuh sebagai as a whole. Jadi kita bisa melihat nih, masalahnya tuh ini, terus masalah lain tuh ini. Oke, kita bisa nih menerapkan suatu strategi gimana. Jadi bukan satu masalah selesai muncul lagi satu, tapi lebih kayak, oke kita buat strategi yang kita bisa menyelesaikan masalah itu kayak secara strategis dan kayak nggak cuma satu-satu tapi kayak mungkin satu berdampaknya buat lain untuk satu strategi gitu. Menurut gue itu penting itu ya untuk leadership competencies. Ya mungkin kalau skopnya kecil mungkin untuk strategic orientation ini lebih nggak seluas itulah. Tapi misalnya kalau ketua itu bakal jauh lebih besar karena dia mungkin departemennya banyak, divisinya banyak. Jadi yang diselesaikan itu juga banyak juga, jadi harus strategis ya, nggak boleh cuman terlalu detail di satu, yang lain nggak dipeduliin gitu. Tapi menurut gua for starters mungkin yang kecil dulu gitu, karena mungkin belum berpengalaman atau belum biasa untuk menyelesaikan hal masalah yang besar gitu. Jadi menurut gua for starters ya mungkin kecil dulu skopnya kan. Nah nanti practice makes perfect, dan pada akhirnya dipercayai dan diberi tanggung jawab lebih besar, itu kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu pelajari itu dari kecil-kecil dan mungkin di develop sampai besar gitu skopnya. Itu untuk poin yang pertama. Yang kedua adalah market insight gitu ya. Ini ya mungkin gue ambil slide-nya agak terlalu ngeplak gitu, tapi ya gue coba disesuaikan ya. Jadi market insight itu lebih kayak market ini mungkin lebih enaknya kalau dibilang masa insight, masa UBT insight gitu ya. Jadi kamu tuh bisa lihat masalah yang ada seperti apa gitu dan lebih detail dan as a whole. Itu menurutku leadership perlu itu. Kenapa? Kalau kamu nggak tahu masalahnya apa, ya kamu gimana cara nyelesainnya gitu kan. Kamu harus tahu masalahnya kayak gimana dan kamu harus tahu lebih dalam. Tahu lebih dalam itu gimana? Ya mungkin kamu ngobrol ke orang-orang yang berkecimpung langsung di masalah itu, ya bisa ke ketua yang ada sekarang, atau mungkin ketua terlalu general nih tahunya nih, kita tahunya lebih detail. Oke, bisa tanya kepala divisi atau tanya ketua pelaksananya langsung. Nah di situ kamu tahu, market ini insight-nya tuh seperti ini ternyata ya, masalah itu seperti ini ya ternyata ya. Nah menurut gue tuh penting leadership. Kenapa? Dengan itu kamu tahu masalah-masalah yang ya mungkin nggak semua orang tahu gitu, dan dengan kamu tahu itu kamu bisa bikin strategi atau bikin solusi yang best for all itu. Jadi menurut gue market insight tuh seperti itu ya, penting dan sangat bagus kalau kamu bisa tahu apa itu insight-nya di dalam sebuah organisasi gitu. Kemudian result orientation. Result orientation ini lebih ke kelompok sih biasanya ya. Jadi dalam organisasi ini, yes, proses penting. Tapi kalau proses itu juga nggak menghasilkan apa-apa, ya itu nggak bisa juga gitu. Bukan cuma di organisasi, tapi ya gue belum kerja sih, tapi di dunia kerja, results itu very important. Ada yang bilang great process will result in good result. Ya ada, tapi ada juga yang good process but bad result gitu loh. Ada, itu kan ya 4 kuadran BCG itu kan. Jadi good result, bad result, good process, bad process gitu. Nah ini menurut gue dalam sebuah organisasi result orientation itu penting. Kenapa? Karena bagaimana si target itu, apakah reachable, apakah beres, apakah terpenuhi, kemudian apakah result yang kamu dapatkan itu sustain. Nah itu penting gitu dalam suatu organisasi. Kalau misalnya dalam your development, your soft skill development,
ya mungkin proses orientation lebih penting. Bagaimana proses kamu ke sana, bagaimana atomic habit kamu yang 1% setiap hari sampai 37 kali setahun, itu mungkin dalam diri kamu. Tapi kalau dalam sebuah organisasi yang skopnya lebih besar, ya mungkin proses itu dibalikin lagi ke masing-masing pengurusnya gitu ya. Jadi untuk a bigger scope, result orientation jauh lebih penting gitu. Tapi but this depends on you ya. Ini menurut slide aja ini. Kemudian customer impact. Customer impact. Jadi gimana sih? Apa yang kamu lakukan itu, bagaimana dampaknya ke orang-orang? Misal, kamu, misal dari BPP gue, bagaimana latihan yang diadakan setiap Selasa dan Minggu pada waktunya itu bisa mempengaruhi masa, baik dari satisfaction-nya, baik dari badminton skills-nya. Nah, kalau menurut gue leadership itu ya butuh adanya hasil gitu, adanya impact ke society, atau kalau di sini itu ke masa UBT gitu ya, itu perlu ada. Ya percuma kamu ngapain, kamu kerja keras, susah-susah, tapi nggak ada hasil. Kan itu gimana gitu, nggak ada dampak itu gimana gitu loh. Itu kan tidak bisa dibilang sebagai achievement gitu. Itu menurut gua customer impact gitu ya. Terus collaboration and influencing, ya manusia tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi kita perlu orang lain, sama halnya ketua kalau mau menjalankan visi misi tidak bisa sendirian gitu. Superman aja di Justice League butuh yang lain. Kita ya apalagi gitu kan. Jadi collaboration itu penting karena kita ya tidak bisa hidup sendiri, dan kita harus bisa menginfluence others gitu. Kenapa kita harus bisa menginfluence others? Ya, let's say ketua, kamu punya visi misi, tapi misalnya pengurus kamu ada yang ya visi misinya setengah-setengah, ada bahkan ada yang nggak bisa sama sekali. Nah, mungkin yang setengah-setengah itu kamu bisa, oh ya, kalau menurut gue tuh begini loh, gini 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 gini, sehingga dia bisa apa ya, ya bukan mempengaruhi in a bad way ya, tapi lebih kayak kita bisa menyadarkan dia gitu, oh ini ya yang mau dibawa, jadi dia bisa terinfluence, oh ya tersadarkan gitu, oh visi misinya mau di ini kayak gini visi misinya, jadi gue tuh harus begini gitu. Dan kita sebagai leader juga visi misi kita itu bisa tercapai gitu ya, karena ya kita butuh bantuan dia juga gitu. Jadi ini it's a good and bad thing, tapi ya kalau dipakai dengan benar ya menurut gue it's a good thing. Kalau dipakai dengan bad ya it's also can be a bad thing gitu. Jadi ini balik lagi ke tujuan gitu ya. Kemudian organizational development, bagaimana kamu bisa membuat apa ya, organisasi yang kamu pimpin itu berkembang lebih baik gitu ya. Pasti ditanya semua kalau kamu di hearing atau di apa tuh, gimana cara kamu bawa UBT lebih baik, gimana cara kamu bawa apa organisasi ini lebih baik. Nah, menurut gue leadership itu penting. Kenapa? Biar kamu ada tujuan. Ini mau dibawa mana sih gitu loh. Ini mau dibawa mana nih organisasinya nih. Masa di situ-situ aja gitu loh. Kan kita juga nggak mau di situ-situ aja kan. Kayak bukan dibilang kita cuma mau di comfort zone, tapi lebih kayak kalau kita kan kita bisa mendevelop, kita menjadi diri pribadi yang lebih baik, menjadi organisasi yang lebih baik. Nah, menurut gua itu it takes good leadership to achieve that gitu. Karena visioner gitu ya, dia punya suatu visi yang oh kita tuh bisa dibawa ke sini sehingga kita bisa develop lebih bagus gitu. Menurut gua itu penting karena kita bisa menjadi tim yang ya kuat dan progresif juga gitu ya. Kemudian tim leadership. Nah, menurut gue sebagai leader kita harus bisa memimpin sebuah tim. Bagaimana caranya? Ya itu that's the art ya. That's the art of leadership. Itu yang mungkin nggak ada cara plek sakleknya gitu. Tapi bisa gitu kita untuk memimpin dan menjalankan suatu organisasi atau badan pengurus sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya sebagai leader. Dan kemudian change leadership ya intinya membawa perubahan gitu, membawa perubahan baik dari cara leadershipnya, bahkan dari apa yang
di lead gitu. Itu. Kemudian what suits your style. Jadi if you're not sure of what your strengths are, then you will need to find out. Jadi kita itu kan apa ya, sifat itu lebih kayak hal yang kualitatif ya, susah dikuantifikasikan gitu. Misalnya kalau di let's say di jurusan gua everything is quantified. Hal yang kualitatif pun bisa di-quantify gitu. Dan menurut gua sifat itu kualitatif, di-quantify juga susah, tapi setidaknya kita tuh tahu kualitatifnya itu seperti apa gitu. Karena ya itu seninya sebuah sifat gitu ya. Nah, kalau kalian juga nggak, misalnya kalian nggak tahu nih, oh gue nih orangnya gimana nih sebagai leader tuh gue gimana gitu. Nah mungkin kalian harus cari tahu caranya juga supaya kalian bisa mengenali diri kalian dan bagaimana kalian bisa, oh kalau gue orang kayak begini, oke gue harus mengembangkan diri gue seperti ini gitu. Nah ini gue ambil satu contoh aja. Ini sebuah assessment ya, assessment yang pernah gue ikuti. Jadi ini dari Clifton Strengths. Clifton Strengths for domains, strength domains. Nah, ini ada yang contohnya executing, strategic thinking, relationship building, dan influencing. Ini akan mendeskripsikan orang ini seperti apa. Kamu tuh orang seperti apa gitu. Nah, ini menurut gue cukup apa ya? Untuk tipe ini ya, untuk yang assessment seperti ini menurut gue ini lumayan akurat, tapi kalau di gue sih akurat ya, nggak tahu di kalian ya. Tapi kalau gue misalnya, let's say gue tuh ini, kalau gue tuh ada arranger, restoratif, deliberatif, adaptability, dan responsibility. Jadi bisa dibilang gue ini sangat berat di executing gitu. Karena gue tuh ada apa nih tadi, arranger, nah, gue kasih pen. Gue tuh arranger, restoratif di mana ya? Ini restoratif, kemudian deliberative, responsibility, dan adaptability. Gimana ya? Nih. Nah, bisa dibilang gue sangat berat di executing nih. Nah, orang executing itu seperti apa gitu kan? People with dominant executing teams make things happen gitu. Jadi, ya lebih ke tipe eksekutor, berarti gue yang orang lapangan lah bisa dibilang begitu. Nah, itu what suits my style gitu. Jadi nanti kita tahu gimana cara kita develop diri kita tuh seperti apa supaya kita menjadi pribadi dan leader yang lebih baik. Nah, menurut gue itu hal yang lebih tahu lebih awal lebih bagus gitu. Namun bukan ini satu-satunya cara. Mungkin kalau ada ketemu cara yang lain, bisa juga pakai itu dan menurut kalian cocok ya nggak apa-apa. Tapi ini hanya sebagai contoh. Kalau mau pakai contoh ini bisa, katanya juga ini cocok. Mungkin ketika kamu berkecimpung di suatu organisasi yang cukup lama. Misalnya nih, ini kan gue ngambil tingkat 2, berarti ya kurang lebih dari SMA atau sampai tingkat 1, tingkat 2 gue ini orangnya seperti ini. Dan ini akan agak lama untuk berubah, ini akan agak sustain, mungkin sampai 5-10 tahun ke depan gitu loh. Karena ini kan suatu hal yang dibangun dan menjadi who you are gitu. Nah itu sih contohnya. Kalau misalnya kalian influencing, oh people with dominant influencing, teams take charge, pick up, and make sure others heard. Ya ini kan apa namanya, frontal yang ngomong ya orangnya ya, dan dia bisa mempengaruhi orang. Kalau relationship building, mungkin dia orang HR gitu ya, orang human resource yang bisa jaga relationship gitu ya, supaya tidak jelek lah gitu ya timnya gitu. Ada juga orang yang strategic thinking, jadi orang ini mikir terus nih, planner ini. Biasanya orang planner, ini orang yang apa ya, marketing lah ya, ini marketing banget nih, influencing, executing orang lapangan, relationship building ya orang yang orang belakang gitu, HR gitu. Itu jadi ya carilah itu kalian tuh tipe yang seperti apa gitu, supaya kalian bisa tahu dan bisa lebih awal juga untuk mendevelop leadership skill kamu. Ini kan strength in leadership ya. Jadi the faster the better gitu. Kemudian ada juga
ini 10 suggestion for you to develop your leadership as a university student. Ini gue dapat dari sama orang sumbernya sama. Mungkin dia sebagai pakar practitioner juga udah melihat dunia kerja dan dunia akademik itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mengembangkan dari sisi kita di akademik di university student ini untuk nanti mungkin bisa dipersiapkan untuk dunia kerja gitu ya. Atau ya nggak harus dunia kerja tapi kerja sebagai pengurus gitu ya. Ini dapat juga dari Tor yang dikasih oleh Fudin gitu ya, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi pengurus. Menurut gue ini juga bisa, karena ini sebagai university student kan kita di luar sebagai UBT, kita kan juga menjalankan akademik gitu ya, dan ini yang kita bisa lakukan di luar UBT itu supaya ketika kita masuk ke pengurus UBT gitu misalnya ya, kita bisa menerapkan hal-hal itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah study hard but also study smart. Kerja keras, ya. Belajar keras, ya. Tapi belajarnya pintar juga. Jangan belajar keras, ya. Kita 1 hari sebelum UAS, kita nggak tidur. Hard sih, benar sih. Tapi nggak smart. Yakin kalian nggak tidur, pasti nggak bakal bisa mikir tuh nanti di ujian. Gitu. Jadi, atau enggak, kalian study hard, oh kalian punya ujian, terus slide-nya 150 slide. Wah, mampus kan. Tapi kan harus bisa study smart. Oke, kita cari tahu inti-intinya itu apa. Jadi nggak usah hafalin semua gitu. Kita tahu intinya, nanti bisa diimprovisasi atau bisa dikecapin aja itu bahan-bahan dari slide-nya gitu. Juga itu penting dan itu bisa diterapkan juga gitu di organisasi gitu ya. Terus make friends with diverse group of people. Jadi kalian itu kalau nanti kerja juga kan nggak mungkin kerja sama orangnya itu aja gitu kan. Pasti ada tuh orang-orang yang unik yang kalian nggak pernah lihat, yang sifatnya agak berbeda dari kalian. Nah, menurut gue itu sangat penting untuk kita bisa mendevelop leadership kita. Misalnya orang itu keras kepala dan apa yang dia pilih itu berbeda gitu dari apa yang kita mau. Let's say begitu. Nah, dengan kalian tahu orang seperti itu, kalian bisa tuh oh ya gimana cara mau influence dia supaya dia bisa ikut dengan tujuan kelompok. Nah, itu kan suatu hal yang mungkin di kerja kelompok aja yang bisa kalian dapat, dan itu ketika kalian ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda sama kalian tipenya. Mungkin kalian tipe orangnya ya perfeksionis atau ya biasanya perfeksionis, terus kalian punya teman yang kerja kelompok itu nggak perfeksionis. Nah, kalian bisa gimana caranya supaya ya at least bisa apa ya, berhadapan dengan orang seperti itu. Menurut gue itu penting, dan itu biasanya di akademik, di kelas-kelas atau di kerja kelompok yang seperti itu yang terjadi. Kemudian participate and lead any extracurricular activities, yang mungkin bisa dibilang di UBT ya, participate dan lead gitu ya, mungkin sebagai ketua, mungkin sebagai kepala divisi, karena itu hal-hal yang memiliki insight yang kamu bisa dapatkan gitu loh di dunia kerja. Oh, kalau di dunia kerja katanya tuh udah wah kacau lah gitu loh. Nah, itu di sini tuh sebagai latihan gitu untuk di kedepannya. Dan mungkin kalau di UBT pengurus, kamu bisa setback ke kerja kelompok kalian di akademik. Jadi nanti bisa diterapin gitu ketika di pengurus atau di UBT-nya gitu. Kemudian read a lot, even in areas as managers. Mungkin ini nggak terlalu relevan ya untuk kita ya. Tapi intinya kita bisa tahu hal-hal di luar bidang yang kita fokuskan. Itu sih, ini yang poin ini. Participate summer internship gue rasa nggak relevan. Be tough and resilient when facing setbacks or failure. Ya, gue sendiri juga ada banyak hal yang gue gagal dan ditolak atau setbacks gitu ya. Tapi bagaimana cara kamu bangkit dari kegagalan itu yang lebih penting gitu. Karena ya the world doesn't end there gitu kan. Masih banyak opportunity dan challenges yang bisa kamu ambil, dan kamu mungkin bisa succeed di situ, bukan di hal yang kamu ditolak itu. Jadi yang penting kamu bisa tough and resilient ya, tahan banting gitu. Masa ditolak sekali langsung
dan dunia runtuh, enggak kan? Kalau ditolak ya kita ya udah, kita punya cara kita bangkitnya. Gitu. Kemudian ya ini exercise regularly to keep yourself healthy. Ya gue sendiri juga main badminton, main tenis, dan lain-lain, dan itu menurut gue penting karena itu membuat kamu bugar dan membuat kamu bisa pikir lebih jernih gitulah. Terus maintain your spiritual health, apapun agamanya, kalau kamu harus maintain dan harus ya jangan terlalu jauh-jauh lah dari spiritual kamu gitu. Intinya sih gitu sih yang ini. Kemudian obey and rules and regulations, ya penting nurut, taat, ngikutin aja peraturannya apa, jangan terlalu banyak ngebantah gitu ya. Terus maintain your values in life, ini lebih ke integrity and your prinsip hidup gitu ya, jangan terlalu jauh, dan kita harus tetap menekankan hal itu. Nah, kita bisa jelas nih tujuan kita ini di mana dan apa yang akan terus mengingatkan dan memotivasi kita gitu. Gitu. Kemudian how to learn leadership, ya kayak kata Nike slogan, just do it. Karena menurut gue leadership itu bukunya banyak, kamu baca Stephen R. Covey atau baca tadi Don Clifton atau ya banyak lah Dale Carnegie atau apa itu, tapi itu semua hal teori berdasarkan praktek yang sudah dijalankan oleh si author gitu ya. Jadi menurut gue teori itu penting, tapi kalau nggak diterapin juga nggak bisa. Dan yang leadership itu kan praktek ya, jadi menurut gue just do it. Kamu harus coba, kamu harus bisa terapkan itu di real life situation gitu. Karena leadership itu dilatih ya, bukan dia tiba-tiba ada kayak ya tiba-tiba aja ada, bukan hal ya, itu bakat bisa, tapi itu bisa dilatih juga kok gitu. Jadi semangat dan harus coba dilakukan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa gue sampaikan tentang leadership. Thank you. Mungkin kalau mau ada linkinnya boleh. Ini ya kayak apa pembicara-pembicara di luar gitu ya, ada linkinnya gitu ya. Nah, gitu sih dari gue. Feel free kalau mau nanya, gue balikin ke moderator. Gitu. Oke, makasih Kak Valdo buat materinya. Jadi mungkin aku resume sedikit ya. Jadi teman-teman semua tadi kita udah dapat nih materi dari Kak Valdo, mulai dari definisinya, kompetensi jadi seorang leader itu gimana, hal-hal yang kita persiapin, tips dan triknya, dan yang terakhir just do it aja lah katanya. Nah, jadi teman-teman semua kalau mau nanya boleh banget langsung. BTW ini ya, ada link feedback juga. Mungkin teman-teman semua bisa sekalian diisi. Kalau nggak diisi paling gue pikirin nanti, hati-hati aja ya, gue teror. Selanjutnya kalau mau nanya bisa raise hand aja, ketik di kolom chat, atau mungkin bisa PC ke aku aja kali ya kalau malu-malu ya. Mau nanya tapi nggak mau ketahuan. Ya gue aja yang tahu paling. Atau kalau mau ngisi di Google Sheet juga boleh ya. Nah, sebenarnya selain itu kita semua kan ini materinya luas ya. Jadi nggak terbatas buat mungkin yang mau jadi pengurus doang yang mau nanya. Mungkin dari teman-teman semua yang hadir kan nanti kedepannya nggak jarang nih bakal jadi pemimpin juga. Entah itu di organisasi mana, mungkin buat yang angkatan 18 jadi BPH himpunan. Mungkin nanti yang 17, ada kaman ya itulah intinya. Jadi semuanya kan punya kegiatannya masing-masing ya buat jadi pemimpin. Jadi kalau mau nanya feel free aja. Jangan lupa tadi di follow ya LinkedIn-nya ya. Gila. Kalau mau LinkedIn gue juga boleh sih. Ada yang mau nanya? Kita tunggu dulu ya. Sebenarnya kalau nggak mau nanya sih, aku ada pertanyaan sih Kak. Tapi kita tunggu orang lain dulu aja kali ya. Gitu. Oke. Oh iya. Kalian nunggu deh. Kayak paling aku duluan aja yang nanya. Cuma nanya 14.10 aja biar angkanya bagus. Berapa detik lagi nih? Oh, enggak, bentar lagi. Jadi teman-teman kalau mau nanya tadi langsung aja ya. Cuma paling aku duluan aja kayak mau nanya. Jadi pertanyaan aku tuh kan kadang ini ya, sekarang makin fuca ya. Jadi makin nggak tentu lah tadi. Kita sekarang mau online mau offline kan makin nggak tahu. Ada juga rumor mau offline lagi Juli. Nah sebenarnya jadi balik ke yang definisi awal dulu aja sih, pengen nanya. Katanya kan leader ini kan gimana kita memotivasi orang, menginfluence juga tentang visi misinya. Nah, pertanyaanku tuh gimana sih sebenarnya yang benar-benar bagus dalam influence itu yang seperti apa?
frekuensinya sebanyak apa, atau mungkin cara melakukan influence tentang visi misinya tuh gimana, dan memotivasinya tuh yang seperti apa. Soalnya nggak jarang pas zaman-zaman online kayak gini banyak orang-orang kehilangan motivasi gitu kan, dan akhirnya kayak mager juga lah berorganisasi, soalnya organisasi sendiri masih struggle nih dalam kondisi online gitu. Gitu sih paling pertanyaannya. Panjang juga ya, ya udah maafkan. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini gue langsung jawab aja ya. Boleh. Jadi berarti intinya tadi kan keadaannya makin gak nentu. Gimana cara influence gimana cara influence dan ya harus bagus apa gitu ya. Kalau menurut gue ya, nggak ada cara paling benar dalam hal memimpin. Atau bahkan di saat kita sekarang ini cara adapt yang paling benar itu nggak ada. Semuanya itu berdasarkan suatu spektrum gitu ya. Jadi mungkin bagus tapi nggak bisa diterapin. Mungkin ya nggak terlalu bagus tapi bisa diterapin. Nah, menurut gue itu balik lagi ke bagaimana lingkungan yang kamu hadapi sekarang. Misalnya motivasi orang, kamu harus tahu dulu orang kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya orangnya yang emang apa ya udah cuek aja ya susah juga. Tapi kalau misalnya orangnya bingung atau gimana, menurut kamu harus tahu dulu gitu loh eh, orangnya kayak gimana gitu. Menurut gue itu lebih penting satu. Kedua, kalau frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu uh, kadang kalau terlalu sering orang jadi annoyed, tapi kalau terlalu dikit orang jadi lupa. Jadi kan gitu kan. Berapa angkanya gua nggak tahu. Tapi itu balik lagi sih, semua itu agak relatif sih, Din. Jadi harus agak melihat kondisi situasinya yang sekarang ada gitu. Dan untuk motivasi sekarang, gimana ya? Ntar gue bingung ngomongnya. Kalau diingetin ke visi misi, gue yakin nggak semua orang nggak, kecuali orang-orang ideal. Tapi kalau gue akan approach dari yang senang-senang dulu gitu. Jadi nggak terlalu hal yang serius gitu. Misalnya lagi penat, nah itu jangan diajak serius terus, itu orang males lama-lama. Ya mungkin ajak apa tuh main badminton atau apa. Menurut gua hal seperti jadi diajak fun dulu gitu loh kalau untuk motivasi ya. Kalau menurut gua begitu sih. Gua nggak tahu menjawab atau enggak ya, tapi itu menurut gua sih. Oke, aman Kak. Santai. Nangkep. Makasih Kak. Ini buat teman-teman yang lain nggak mau nanya, silahkan. Sebenarnya saya sih banyak pertanyaannya, cuma sabilah di luar layar waktu aja. Coba tahu teman-teman yang lain mau nanya, boleh. Kita tunggu sampai 14.15. Mau dong Bang Puding. Gasken Joyo, kasih paham. Oh ini ya, turunan KMP, nggak ada yang mesin nih Joyo. Halo Kak Paldo, halo semuanya. Jadi izin tanya Kak, gimana kira-kira menurut Kakak caranya menjalani leadership ini biar kita tuh tetap objektif gitu, walaupun di tengah-tengah polemik internal tim kita gitu. Atau misalnya kayak apa approach yang bisa dilakukan sama ya di internal terutama supaya kita tuh bisa tetap objektif, intinya itu sih. Kasih Kak, sorry kalau berisik lagi di luar. Mantap banget juga, nggak apa-apa nggak berisik, cuma semangat banget tadi. Mantap banget lah, patut diacungi jempol semangatnya nih. Boleh Kak Valdo kalau mau jawab silahkan langsung aja ya. Iya, jadi itu ya tadi ya. Siapa namanya Jonathan ya? Iya Kak. Jonathan ya. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana tetap objektif dalam kerja kelompok gitu ya. Balik lagi ke tadi, objektif itu kan ada tujuan yang kamu mau capai gitu kan. Sorry, gue bingung objektif ini lebih kayak gimana ya, maksudnya objektif yang seperti apa ya maksud kamu ya, kayak berpihak kepada satu orang kah atau gimana ya?
Yang Intinya sih kayak tetap apa ya, tadi sih tujuan oriented gitu kan. Tapi walaupun harus menghadapi kayak banyak ketidakidealan di dalam tim kita internal gitu. Oke. Jadi gue dari pengalaman pribadi aja mungkin ini ya. Jadi di Aero, di AE itu ada satu mata kuliah nih namanya DPU, desain pesawat. Nah, itu di sana lu tuh kerja kelompok dan lu itu ada satu objektif yang harus lu capai itu kan, yang penting ya itu harus bikin pesawat gitu kan. Nah, itu kerja karena dalam kelompok, jadi banyak banyak pikiran orang-orang itu yang digabungin jadi satu. Tapi bagaimana cara kita objektif, cara gimana kita nggak subjektif gitu ya, tetap result oriented. Nah itu uh, nah gimana yang ngomongnya? Prosesnya itu kan bisa gimana aja kan, maksudnya bisa yang kamu setiap hari cicil misalnya, terus kamu dapat proses yang bagus dan hasil yang bagus. Tapi gimana pun jalurnya, arahnya itu tetap harus sama sih. Menurut gue objektif itu seperti itu. Dan kadang ada saatnya memang dibutuhkan kamu agak mihak ke satu orang. Ada saatnya, jangan selalu, tapi ada saatnya. Kayak, tapi uh, uh, intensitasnya itu yang harus ada feelingnya gitu loh. Menurut gue itu agak feeling ya, macam objektif itu ya. Jadi untuk mencapai result itu bisa kamu agak subjektif, tapi jangan terlalu subjektif. Objektif ya jangan terlalu objektif juga. Orang juga agak penat aja kok terlalu objektif itu. Karena kan objektif itu kan terlalu uh, apa ya, ideal gitu ya. Kadang nggak semua orang tuh ideal gitu. Jadi untuk aviasi. Uh, jadi menurut gua itu sih, itu lebih kayak feeling sih. Itu feeling yang dibangun sebenarnya ya. Jadi gua sendiri pun ketika mengalami hal itu karena sudah pernah mengalami uh, apa ya, banyak hal sebelumnya gitu. Jadi intinya harus pernah ngalamin dan harus tahu kapan timingnya. Menurut gue itu sih kalau masalah objektif. Karena sebenarnya nggak ada hal yang benar-benar textbook banget soal objektif ini. Itu lebih kayak feeling lu aja. Dan feeling itu bisa didapatkan ketika lu udah uh, banyak ngalamin. Kalau gue sih begitu sih. Gue nggak tahu menjawab ya. Semoga menjawab. Atau masih bingung? Oke Kak, oke. Jadi kayak intinya dari praktik kita sendiri itu kayak kita bisa dapetin pola sama feelingnya gitu ya Kak, intinya. Iya, semacam itu. Gitu. Oke Kak, oke. Itu dulu sih Kak. Makasih banyak. Mantap Deo, makasih buat pertanyaannya. Ngomong-ngomong tentang masalah internal ya, atau mungkin ngatur teman sendiri. Jadi dulu tuh pernah ada tentang webinar tim manajemen. Jadi mungkin teman-teman semua sabi nonton di YouTube UBT ITB, searching judulnya tim manajemen. Oke, sedikit promosi ya. Siapa tahu membantu materi-materi kalian yang kebingungan. Gitu aja sih pesan promosi. Ada lagi yang mau bertanya? BTW materinya ada di grup ini ya UBT ya. Cuma kalau pengen baca Sabi dan ditanya, ya sok aja. Sampai 14.20 deh kita tunggu dulu. Masih banyak waktu buat memikirkan pertanyaan. Mungkin selagi nunggu jadi pengen nanya juga sih Kak. Sebenarnya misal ya tadi itu udah dikasih tahu juga perlu kompetensi apa nih buat jadi leader. Cuma kadang penasaran nih ketika kita udah punya kompetensi misal, tapi alasan kita mau menjadi leader cuma cukup pengen bantu aja gitu. Kita nggak punya value yang pengen dibawa atau mungkin apa gitu. Cuma kita mungkin dibutuhkan gitu sama orang itu dan kita pengen bantu tapi nggak ada value yang pengen kita bawa. Nah menurut kakak sendiri yang kayak gitu gimana sih? Apa just do it aja kah atau mungkin pikirin lagi kah atau gimana gitu sih? Jadi dia kita punya kompetensi tapi kita
nggak punya hatinya gitu ya. Bener gak tuh? Ya mungkin kayak punya kayak, oh ini orang udah biasa lah di sini, backgroundnya bagus, cuma buat di organisasi tertentu yang pengen bawain dia nggak punya sesuatu yang pengen dibawa, atau mungkin nggak ada mimpi, cuma dari hatinya sendiri pengen bantu organisasi itu, cuma dia nggak punya mimpi, nggak punya value gitu sih. Oh, susah juga tuh. Eh, hmm, gimana ya? Bentar, gue bingung ngomongnya. Santai. Eh, jadi kalau menurut gue kompetensi ada, dibutuhkan orang, tapi dulunya nggak pengen, gitu ya? Nggak? Oh nggak tahu sih, cuma Atau kadang gimana? tuh ada kalanya pengen, cuma mungkin pengen, cuma jadi ragu gitu karena nggak punya sesuatu yang pengen dibawain gitu. Misal aku Hmm, pengen jadi kadep SDA nih, pengen banget nih, mungkin aku punya potensi jadi kadep SDA, punya rasa pengen bantu teman-teman, oh mau kok gue, cuma aku sendiri nggak punya value atau mungkin mimpi yang pengen dibawa. Nah itu gimana sih gitu? Biasanya kan orang ragu-ragu ya. Nah sebenarnya kayak gitu tuh gasin aja atau gimana gitu sih. hmm. Kalau menurut gue, eh ini agak susah nih. Ini eh kalau gua sih nggak ngambil. Kalau gue ya, ini kalau pribadi gue ngambil. Jadi walaupun lu punya kompetensi, lu dibutuhkan, tapi lu nggak ada yang lu mau develop, itu kayaknya jangan diambil. Jatuhnya jadi kayak terpaksa aja soalnya. Itu sih. Tapi kan kalau lu melakukan suatu hal yang terpaksa dan lu sendiri nggak punya motivasi yang kuat dari diri lu sendiri, itu nggak bakal menghasilkan hal yang maksimal gitu ya. Bagus relatif, tapi ini lebih ke hal yang maksimal gitu. Menurut gua sih nggak diambil. Tapi itu balik lagi ke diri lu. Kalau itu sebagai misalnya ketua umum, menurut gua tuh sangat jangan diambil. Itu udah pakai sangat jangan itu. Kalau misalnya lu masih cuman kok cuman nggak boleh pakai cuman. Semua jabatan tuh bagus sih. Sorry guys. Menurut gua kalau masih kayak kepala departemen itu jangan juga menurut gua, karena kamu perpanjangan tangan sebuah ketua gitu. Tapi kalau misalkan masih dalam level ring 2 ya, ring 2 atau staff, menurut gua masih nggak apa-apa gitu. Kalau menurut gua, karena biasanya kalau kayak ring 2 gitu jatuhnya masih kayak menjalankan arahan dari atas gitu. Tidak terlalu yang banyak apa ya, bukan nggak banyak bikin perubahan ya, tapi perubahannya itu biasanya tuh perubahan tuh datang dari atas, bukan dari bawah. Jarang sekali dari bawah. Kebanyakan perubahan itu dari atas. Jadi menurut gua kalau udah levelnya agak atas itu harus ditimbang-timbang ya atasnya seperti apa. Menurut gua itu jangan. Tapi kalau masih agak follower mengikut yang nggak terlalu game changer, itu masih nggak apa-apa. Sebatas membantu karena lu kompeten, lu membantu walaupun nggak ada terlalu banyak misi yang lu bawa, karena biasanya misi itu yang bawa tuh kepala departemen dan bahkan ketua umum. Kalau menurut gue sih itu, Din. Ini pengalaman pribadi ya, Din. Enggak, waktu itu masih jadi staff, bukan kadep, Oh iya, cuma situasinya. iya Jadi gitu akhirnya sih benar kalau sih, gue. emang bener nggak ada motivasi gitu. Kadang merasa kayak kurang gitu. Pengen cabut, cuma pas ditanya awal pengen masuk juga kenapa, terus kayak bingung. Ah, iya, gue cuma pengen bantu gitu, cuma nggak pengen tahu apa-apa lagi gitu. Jadi bingung sendiri. Jadi setuju sih tadi. Makasih Kak Valda. Ya, Nah ya buat teman-teman yang lain, masih ada yang mau nanya nggak ya?
Kita tunggu dulu kali sampai 14.26. Oh ya sama ini ya nitip pesan ya teman. Curhat enggak juga sih real. Curhat sih jadinya. Cuma buat pembelajaran namanya itu mah. Sama Sabi ya diisi feedbacknya juga nih teman-teman. Lapisan bit.ly sekolah EKS kutip. Oke. Oh masih ada nggak ya? Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja nih sesi tanya jawabnya. Terus kita kasih sedikit foto kenang-kenangan. Cuma aku ini agak lupa taruh mana ya filenya. Jadi kita lihat dari line aja ya. Aman lah ya. Nanti aku kirimin ya kayak PDF-nya. Terus nanti kayaknya bakal ada yang datengin kakak langsung ke tempat buat ngasih hadiah. Ingat Chan? Iya kali ya. Iya, Ngeribet. Ya. Parah. Emang kurang ajar. Kalau di ini nih bisa share line nggak sih? Entire screen aja benar. Oh ya BTW tadi itu kan dari Kak Valdo ini ya nyaranin buat kita ngasih tahu tentang pengembangan diri lainnya. Nah sebenarnya tadi itu setahu aku kayak si Clifton itu tuh bayaran kayak $50 apa ya tadi ya. Mungkin yang hal-hal mirip lainnya tuh ada nih yang kayak gini kayak free high five test, kayak setahu aku free dan itu mungkin nggak sepemimpin banget tapi seenggaknya membantu kita mengenali diri juga lah gitu sih. Nah ini mungkin salah satu sertifikatnya nanti aku kirimin file online-nya sama nanti Chandra kirimin ininya ya.